warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Nurul Husna dengan NPM 186163105015, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hingga Perbangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai problem based learning dalam kehidupan sehari-hari dengan materi operasi hitung campuran untuk anak sekolah dasar. Selanjutnya di sini terdapat pendahuluan di mana mencakup pada yang pertama adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang saya pilih adalah sekolah dasar. Selanjutnya di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensi yang saya ambil adalah standar kompetensi di 3.3 dan 4.3. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya pilih adalah matematika. Untuk kelas dan juga semesternya adalah kelas 6 semester 1. Dan untuk materi pokoknya adalah operasi hitung campuran. Dan untuk model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan sebuah tipe pembelajaran konstruktif dengan karena dapat meningkatkan dan juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif dengan tujuan akhirnya adalah membentuk kemampuan pemecahan masalah seseorang dan mampu mengambil keputusan yang beralasan situasi asing. Selanjutnya, di sini ada tujuan problem dari based learning itu sendiri. Yang pertama adalah menghasilkan pengetahuan yang terpadu, diterapkan, dan mencakup pembelajaran yang luas. Yang kedua adalah mengembangkan kemandirian dan keterampilan di dalam pembelajaran yang akan dilakukan selama seumur hidup. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif dalam diri seseorang. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan dalam situasi yang dianggap asing. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah model pembelajaran problem based learning ini sendiri. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan problem based learning ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memutuskan sasaran dan juga tujuannya. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan situasi permasalahan yang tepat. Dan yang ketiga adalah penggunaan situasi permasalahan yang rumit dan juga tidak jelas itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Selanjutnya di sini adalah mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan logistiknya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dibahas. Pada kegiatan pembelajaran ini mencakup pada kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya, di mana kompetensi dasar yang saya ambil adalah kompetensi dasar di 3.3 dan 4.3, di mana untuk 3.3 sendiri itu mencakup pada menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan juga desimal dalam berbagai bentuk sesuai dengan urutan operasi hitungnya. Yang ke-4.3 itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan juga desimal dalam berbagai bentuk sesuai dengan urutan operasi hitungnya. Selanjutnya di sini ada indikator pencapaian pembelajaran. Nah, indikator pencapaian pembelajaran ini mencakup pada 3 hal. Yang pertama adalah memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Yang kedua adalah mengetahui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan juga desimal. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal.
Selanjutnya di sini kita punya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri ini mencakup pada dua hal. Yang pertama, siswa mampu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan juga desimal. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan juga desimal. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran sendiri ini mencakup pada tiga hal. Yang pertama itu media pembelajaran apa yang akan digunakan. Yang kedua adalah sumber apa yang akan kita gunakan sebagai acuan. Dan terakhir adalah alat apa saja yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama sendiri adalah media pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk media pembelajaran di sini saya akan menggunakan yang pertama itu ada video pembelajaran dan yang kedua adalah resume pembelajaran. Selanjutnya di sini ada sumber yang dapat kita gunakan sebagai suatu bahan acuan. Nah, yang pertama ini saya menggunakan buku guru atau biasa dikenal dengan buku pegangan guru. Selanjutnya di sini ada buku siswa atau yang biasa dikenal dengan buku paket yang biasa siswa miliki. Selanjutnya di sini ada LKPD. LKPD ini mencakup beberapa latihan yang dapat membantu siswa dalam lebih memahami materi yang akan disampaikan ataupun beberapa sumber lainnya yang didapatkan di internet. Selanjutnya di sini ada alat perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Itu yang pertama ada handphone. Mengapa demikian saya memilih handphone? Dikarenakan pada handphone sendiri ini siswa dapat melihat dan juga memahami video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya di sini buku tulis. Buku tulis ini berguna sebagai sebagai tempat untuk menuliskan kembali beberapa informasi yang akan disampaikan ataupun didapatkan dari video pembelajaran yang telah saya buat dan beberapa alat pendukung lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sendiri mencakup pada 4 hal. Yang pertama adalah guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan memberikan link video pembelajaran dan juga absensi yang harus diisi oleh siswa sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah mengaitkan dan juga mengingat kembali pembelajaran sebelumnya pada siswa dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan keseharian yang telah ditayangkan pada awal video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memberikan gambaran kepada peserta didik ataupun siswa yang berkenaan pada materi pembelajaran operasi hitung campuran yang akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasar apa yang akan digunakan dan juga dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat kegiatan inti. Kegiatan inti sendiri ini mencakup pada 4 hal. Yang pertama ada literasi, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga adalah communication and creativity, dan yang terakhir adalah creativity. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai literasi. Literasi ini mencakup pada guru memberikan motivasi dan juga pengarahan kepada siswa untuk memahami, membaca, dan menuliskan kembali materi yang telah dibahas pada video pembelajaran yang diberikan ataupun pada buku paket yang siswa pegang. Selanjutnya di sini ada critical thinking. Nah, critical thinking sendiri ini mencakup pada guru meminta siswa untuk menuliskan informasi yang didapatkan dalam video pembelajaran yang telah diberikan ataupun pada buku pegangan yang mereka pegang masing-masing. Selanjutnya di sini ada communication and creativity. Nah, communication and creativity ini mencakup pada siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah dibahas dengan menggunakan video teleconference seperti Zoom meeting, dan juga dan juga siswa itu diberikan tempat untuk menjelaskan kepada teman-temannya pada saat teleconference itu sedang dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada creativity. Nah, creativity ini mencakup pada guru dan juga siswa membuat kesimpulan secara bersama-sama
mengenai materi operasi hitung campuran yang telah dibahas pada sebelumnya, yang terdapat pada video pembelajaran yang telah disampaikan dan juga didiskusikan secara bersama-sama pada video telekonferensi yang setelah dilakukan. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai ini, kita akan membahas sekilas mengenai beberapa hal yang telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, pada pembahasan pada sebelumnya kita tadi membahas mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup akan satuan pendidikan yang dibahas itu seperti apa, materi yang akan dibahas itu seperti apa, model pembelajaran yang akan kita bahas itu seperti apa, kelas dan juga semesternya, dan juga kompetensi dasar yang kita gunakan sebagai bahan acuan dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, selanjutnya itu terdapat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup pada kompetensi dasar, indikator dalam pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan materi yang dibahas pada ataupun yang sudah disebutkan pada pendahuluan. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran ini, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran, di sini tadi membahas mengenai perangkat pembelajaran dan juga kegiatan pendahuluan dan juga kegiatan intinya. Nah, setelah kita membahas semua yang tadi secara lengkap dan juga terperinci, di sini kita akan membahas mengenai konsep penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam kehidupan sehari-hari pada operasi hitung campuran. Nah, di sini kita punya permasalahan di mana ibu meminta tolong kepada Ari untuk membelikan terigu sebanyak 1/4 kg, gula pasir sebanyak 0,5 kg, dan juga margarin sebanyak 250 gram di warung terdekat yang berada di rumahnya. Nah, kemudian Ari pun mengiyakan apa yang ibunya minta untuk membelikan beberapa bahan tersebut di warung terdekat yang terdapat pada rumahnya. Nah, selanjutnya di sini ketika Ari sudah sampai di warung untuk membelikan ketiga bahan tersebut, di mana diantaranya gula pasir sebanyak 0,5 kg, terigu sebanyak 1/4 kg, dan juga margarin sebanyak 250 gram. Di dalam hatinya, Ari pun bertanya sekiranya berapakah jumlah total berat belanjaan ibunya dalam satuan gram. Di sini kita akan membantu Ari dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekiranya berapakah total jumlah belanjaan ibunya untuk ketiga bahan tersebut. Nah, di sini kita akan membantunya. Yang pertama yang dapat kita ketahui dalam soal tersebut adalah yang pertama adalah gula pasir sebanyak 0,5 kg, 1/4 kg terigu, dan juga 250 gram margarin. Nah, dalam persoalan ini dapat kita ketahui bahwasanya terdapat 3 bentuk bilangan. Yang pertama di sini ada bilangan desimal, yaitu banyaknya gula pasir. Selanjutnya di sini ada bilangan pecahan, yaitu banyaknya tepung terigu, dan yang terakhir adalah bilangan cacah, di mana ini adalah mencakup pada banyaknya margarin. Selanjutnya, dalam persoalan tersebut kita akan mengubahnya dari satuan kilogram ke gram. Nah, sehingga dapat diartikan bahwasanya kita akan mengubah dari ketiga bilangan tersebut menjadi bilangan cacah, sehingga dengan satuan 1 kg itu setara dengan 1000 gram, maka 1/4 kg tepung terigu itu setara dengan 250 gram. Selanjutnya, 0,5 kg gula pasir tersebut setara dengan 500 gram, dan di mana margarin sendiri sudah memiliki satuan gram, maka banyaknya margarin adalah 250 gram. Jadi, total berat belanjaan ibu dalam satuan gram adalah 250 gram ditambah 500 gram ditambah 250 gram sama dengan 1000 gram atau setara dengan 1 kg.
Jadi dapat kita ketahui bahwasannya berat total belanjaan ibu itu sebanyak 1 kg atau setara dengan 1000 gram apabila kita ubah satuan kilogram tersebut menjadi gram, dan apabila satuan gram tersebut diubah menjadi kilogram, hasilnya adalah 1 kg, dan untuk pengubahan dari dari kilogram ke gram itu menjadi 1000 gram. Nah, terima kasih setelah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.